Waalaikumsalam. Ya, silakan Taufik, Opik, nyalakan kamera Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Sebenarnya Ketemu Anda tidak lagi. boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Gimana kabarnya Bang Edi? Sehat? Kabar baik, Taufik. Ya syukurlah. Ya, Anda Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jangan begitu. Bang Edi sini kadang-kadang lucu bener. Aku Kan memang seperti itu nonton. kejadiannya, Bang. Ketika saya bertanya tentang agama Islam, selalu orang Islamnya meninggal. Dan tanda kutip. Silakan. Parah. Silakan. Kenapa Muslim sama Kristen terus itu aja jadi pembahasannya Bang? Aku heran loh ya. Apa permasalahannya kira-kira gitu? Baik, baik. Kenapa orang Islam dan orang Kristen di dunia media sosial sekarang ini sering sekali, sangat intens sekali mengadakan debat dan diskusi? Sebenarnya adalah karena orang-orang Kristen itu menanggapi orang-orang Islam. Ketika orang-orang Islam itu paling demen, paling suka membahas-bahas agama Kristen. Mau saya kasih contohnya, Bang? Coba saya lihat contohnya gimana. Mau saya kasih contohnya. Baik, saya kasih contohnya, Bang, ya. Nih, Ya. saya kasih contohnya. Saya perdengarkan di sini ya. Saya perdengarkan di sini. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi. Ada Rasul penjahat kemudian diangkat menjadi Rasul, nggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi semuanya orang baik. Ya tidak Nabi Muhammad orang baik, tidak orang baik semuanya. Baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang Rasul. Allah sudah penjahat dulu bunuh-bunuh orang. Tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang Rasul. Ini baru dalam sejarah ada Rasul yang seperti itu. Aneh ya. Coba Anda dengar tadi suaranya? Dengar. Suara siapa itu? Orang Muslim. Intinya orang Siapa Muslim. namanya? Siapa? Itu siapa? Namanya Ustadz Firanda. Ustadz Tapi- Firanda sedang membahas siapa? Membahas Paulus. Terus? Nah, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Yahya Waloni. Saya sebutin sampai tahun depan gak habis nanti Ustadznya. Sering membahas agama Kristen. Tetapi pengecutnya mereka, ketika mereka bahas agama Kristen, mereka bahasnya sama jamaah umat Islam yang gak tahu apa-apa. Orang Islam cuma manggut-manggut aja dibilangin. Di dalam Injil, di dalam Taurat, ada nubuatan tentang Muhammad. Berarti selama ini abang pernah enggak beradu argumen sama siapa namanya itu Suma ya? Zuma sudah berkali-kali diskusi dengan saya. Dan berkali-kali pula dia selalu mewek kalau diskusi dengan saya. Selalu minta dayang-dayangnya selalu ke samping. Jadi kalau saya diskusi dengan dia, selalu dia itu main bisukan, main tendang, begitu. Atau ngumpulin temen-temennya. Kalau diskusi dengan saya berdua, selalu dia main thread. Bisa abang lihatnya saya videonya waktu abang diskusi saya nggak pernah lihat ya. Mau saya kasih contohnya? Baik. Ya kan kepingin tahu bang. Anda tidak fokus dengan pertanyaan Anda juga, sayang sekali Bang. Tadi Anda nanya kepada saya, ya kan? Masalah kenapa kita ada diskusi begini? Sekarang Anda lari ke Juma. Nggak, maksudku untuk kita mencari kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Gimana? Gitu. Untuk mencari kebenarannya atau seperti apa kan itu tidak masalah toh. Makasih. Bentar ya. Saya kasih Anda sebuah contoh bagaimana si Juma itu pernah saya datangi ke kandangnya. Tetapi dia ngeles sedemikian rupa. Bener? Ngelesnya bagaimana dia ngelesnya? Dia ngelesnya itu ketika saya datangin, dia itu tidak berani diskusi dengan saya 1 lawan 1. Coba dengarkan ya. Semoga kedengaran. Ya.
Itu kalian nonton sendiri itu di channel saya ada. Bagaimana dia saya datangi ke situ. Coba yang lain turun. Biarkan saya dengan guru kalian ini. Nggak berani dia. Dia ke sini berani. Berani dia ke sini? Nggak berani. Dia nggak punya nyali ke sini. Coba Anda rekam, kasih tahu sama si Juma Sontoloyo. Bilang sama dia. Namanya Nur Alim itu. Yo, kok namanya Nur Alim? Iya, namanya Nur Alim. Satu-satunya organisasi yang pakai nama palsu itu ya cuman APII. Namanya APII. Apologet Islam Indonesia. Visi misinya apa? Visi misinya katanya hilangkan kosakata Islam dari terjemahan Alkitab. Salah satunya untuk menghilangkan istilah Rasul di dalam Alkitab. Nggak boleh itu kau pakai Rasul itu. Itu bahasa Arab katanya. Sementara nama organisasinya Apologet. Apologet. Apa ada istilah apologet dalam Islam? Makanya saya bilang Juma itu tidak waras lagi. Dia tuntut orang supaya mengeluarkan istilah-istilah Islam dari dalam terjemahan LAI. Sementara dia punya organisasi menggunakan kata apologet. Makanya saya bilang dia gini, miring, otak dia miring. Iya. Kemudian di dalam struktur organisasi namanya itu Juma. Ketua Alif, pembina Zuma. Zuma nama bukan nama itu, nama palsu itu. Bayangin di dalam struktur organisasi ada nama palsu. Makanya udah penuh kepalsuan itu. Makanya dia udah nggak laku lagi. Nggak laku lagi tuh. Dia kalau live yang nonton paling berapa orang? 2.000 orang, udah nggak laku dia. Konon kabarnya saya dengar dia sekarang sudah cemburu sama Yusuf PI. Karena umat muslim sudah pindah ke Yusuf PI. Itu Juma itu orangnya, cemburuan itu. Makanya dia mengutus seseorang yang namanya Blender. Tuh. Nama aja udah palsu semua. Nama Blender. Dari nama aja udah nggak beres mereka itu. Apa nama Blender Juma? Nama palsu semua itu. Si Blender bilang Yusuf PI akan saya buat tidur katanya. Masih mending Yusuf PI, nama asli, muka kelihatan. Kalau Juma pakai masker kemana-mana. Sampai minum es aja dia sampai lupa maskernya masih ada maskernya. Ada bedanya. Coba lihat itu, dia minum es, mulutnya masih maskeran. Iya. Dan dia sudah saya datangin nih, berapa kali saya bilangin. Kamu dia nyuruh saya buka kacamata. Saya bilang begini nih, ini saya bilang sama dia ketika dia nyuruh saya buka kacamata. Perhatikan ini. Ini ada videonya nih, lihat nih. Ngapain saya pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadaran? Satu-satunya laki-laki yang cadaran adalah Zulkifli M. Abbas. Tenang. Jadi begitu. Tenang. Jadi gitu. Turunkan. Semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia anggap mereka wanita. Mana? Masker mana? Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Ngapain saya pakai masker? Tuh lihat itu. Dia bilang saya datangin, saya udah berapa kali ke channel dia. Sudah saya datangin ke kandangnya. Dayang-dayangnya semua. Kalian semua ngadapin saya semua nggak berani. Terus sekarang Bang Aris di Amerika ya? Pertama, kenapa bahas agama? Kedua, nanya Juma. Sekarang di mana? Bang, yang jelas dulu Bang. Pertanyaan nanti satu dulu Bang. Jangan semua Anda tanya Bang, satu aja tanya. Masalahnya nanti kalau kita terkait masalah agama, saya enggak mau ya dalam arti saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau intinya kalau bagi pribadi saya,
Yang pasti agama itu di sisi Tuhan itu sama, nggak ada bedanya. Tujuan kita sama. Bang Ovik, Yang cuma dengar Bang Ovik, ya, dengar. Saya sudah bilang begini Bang Opik. Kalau ada saya memfitnah agama Islam, memfitnah Muhammad, saya akan terjun dari Monas. Saya bilang begitu. Begini ceritanya Bang, biar Anda tahu. Jadi ulama-ulama Islam, bahkan Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, dia punya keluarin namanya tafsir. Tafsir dalam Al-Quran itu mengutip-ngutip Bible kami. Ini lembaga loh, bukan perorangan ini. Lembaga Departemen Agama Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah tafsir yang di dalamnya mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Dikutiplah Ulangan sekian, dikutiplah Yudas dan lain sebagainya. Tambah lagi ulama-ulamanya Abdul Somad dan seperti yang saya sebutkan tadi. Diundang lagi Zakir Naik datang ke Indonesia. Ceramah, khotbah. Kalau bahas Islam nggak urusan kami Bang. Yang dibahas Bible. Nah ketika mereka membuat konten semacam itu, mereka menebarkan konten semacam itu akhirnya membuat saya sebagai orang Kristen menjawab, respon. Ketika saya respon Bang, sekalipun saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun fitnah saya terhadap agama Islam, saya mengalami persekusi. Saya diancam. Ya kan? Lihat video-videonya sudah saya upload juga itu. Bagaimana mereka mengancam akan menghabisi saya dan lain sebagainya. Padahal yang saya ucapkan tidak ada yang fitnah. Bagaimana mungkin Yesus kami Bang, tokoh yang sangat kami hormati, ditempel-tempelin sama orang seperti Muhammad? Kenapa Bang? Kenapa kami kok tidak senang Yesus kami ditempelin sama Muhammad? Karena sosok Muhammad itu, Ya, mohon betul, maaf Bang, betul. mohon maaf. Saya baca biografi Muhammad itu, mohon maaf Bang. Saya kalau ngomong nanti saya nggak enak sama Anda. Enggak, aku Yang sih care Bang, care aja. Itu menurut Abang itu seperti itu, ya terserah. Itu kan menurut bukan agama terserah Abang Bang, karena memang tertulis di dalam literatur ya, kalian. nanti karena apa ya, yang namanya kita sama-sama mempertahankan argumen dalam arti untuk agama, mungkin wajib hukumnya kita saling menyalahkan gitu loh. Aku sih makanya mempertanyakan apa dasarnya sampai terjadi kayak kontra seperti ini, seperti itu, ya gitu kan. Sebenarnya kan tujuan kita sama untuk kebaikan aja kok. Itu dimulai dari orang Islam Bang. Orang Islam sendirilah yang memulai, orang Islam sendirilah yang memancing orang Kristen untuk menanggapinya. Tetapi saya sangat setuju untuk jangan memfitnah, jangan betul. mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, tentang Muhammad. Tapi kalau yang saya ucapkan benar, gimana? Yang saya ucapkan benar loh. Berarti selama Abang mulai berstatement tidak pernah memfitnah awalnya agama. Bahkan saya memberikan tantangan Bang. Saya memberikan challenge bagi setiap muslim yang bisa menunjukkan satu pernyataan saya yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis. Saya rela terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas Bang. Kalau ada orang muslim yang membuktikan saya mengucapkan dusta. Tantangan itu sudah saya ucapkan berapa bulan yang lalu dan sampai sekarang nggak ada. Muhammad itu robnya umat Islam. Diakui. Orang Islam itu menuhankan mayat. Diakui. Orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, diakui. Siapa yang mengakui Bang? Kalau saya kan hanya sebatas utusan Ya, Allah. karena Anda tidak paham agama Islam, Bang. Kalau Anda paham agama Islam, Anda akan mengakui juga bahwa Muhammad itu memang robnya orang Islam. Seperti soal pengakuan gurunya Juma. Ini gurunya Juma ini. Selanjutnya,
Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi dia sudah menyatakan, orang-orang muslim sering meledek kami orang Kristen, Bang. Tuhan kalian 3. Saya balikin. Rob kalian 2, diakui. Rob kalian itu Muhammad dan Allah. Masih mending kami 3, masih menang 1. Iya, Rob kalian 2. Yang 1 udah di kuburan. Gimana? Ya Rob itu kan kalau menurut kajian saya ini yang saya tidak paham seperti Bang Aris bilang itu hanya Allah. Ya Rob itu Allah, itu bukan Muhammad. Ya, itu karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Lawan debat saya ini, Bang, itu bukan Islam, bukan Islam kaleng-kaleng. Namanya Daman Al-Mantiki. Itu makanya dikasih gelar Al-Mantiki, ahli mantik dia dalam APII itu. Dan bukan cuma 1, Bang. Kalau cuma 1 nanti kurang, Bang. Jangan 1, Bang. Nanti kalau 1 Anda bilang, itu kan cuma dia yang ngomong. Mau dengar lagi nih pernyataan ini. Lihat nih. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi akui kan? Jadi bukan saya, Bang, yang mengaku itu. Lawan debat saya ketika berdebat dengan saya, mulutnya sendiri yang mengaku bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Yusuf PI termasuk orang yang mengakui itu. Apakah Juma mengakui? Ada video Juma mengakui bahwa Muhammad juga Rob. Ada. Apa dasarnya? Surat Yusuf ayat ke-23. Surat Yusuf ya. Ya. Dia mengatakan bahwa di situ seorang nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Rabbi, innahu Rabbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Kenapa Yusuf menyebut manusia itu Robnya? Karena manusia itu adalah orang yang mengatur Yusuf, yang memerintah si Yusuf, yang memiliki si Yusuf. Begitu juga keadaan Muhammad di tengah-tengah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah, mengatur, mengendalikan umat. Betul? Terus Bang. Iya, makanya Muhammad itu Rob kalian. Nah, terus orang Islam mengatakan sampai Tuhannya saudara Kristen itu sampai 3, dasarnya apa, Bang? Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang yang berkata. Betul? Betul. Kafirlah orang berkata. Lanjutkan makanya. Ya, Anda tidak tahu ayat itu? Enggak, makanya lanjutkan, maksud saya begini deh. Telah kafirlah orang berkata. Terus lanjutkan. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Anda tidak familiar dengan ayat itu? Kalau bilang Al-Masih itu sih saya setuju bahwa bukan Al-Masih. Kalau menurut saya ya. Menurut saya. Saya enggak mau. Jadi saran saya begini, Bang Taufik. Mungkin selama ini Anda tidak pernah diskusi lintas agama. Selama ini Anda mungkin tontonannya beda. Mungkin tontonan Anda mungkin entah itu politik lah, entah itu Raffi Ahmad takut makan buah rambutan kah? Gini. Aku senangnya nonton Bang. Iya, harusnya belajar dulu begitu. Karena begini, banyak penonton-penonton yang belum pernah diskusi lintas agama, lalu ingin mencoba berinteraksi. Saya sarankan tahan diri dulu, belajar dulu.
Kalau tontonan Anda, kalau forum Anda tadinya itu nonton Raffi Ahmad, begitu kan? Beli mobil baru, begitu. Terus takut makan buah rambutan. Ya jangan dulu, nonton dulu. Ya, begitu. Jadi saya sarankan begitu kepada Anda, Bang Taufik. Karena Anda ini nampaknya orang yang juga tidak pernah membahas agama Kristen juga. Jadi sebenarnya bukan saya tujukan kepada Anda ini. Iya, nah kalau saya gini Bang ya, walaupun saya di orang Muslim kayak NU NW itu saya tidak pernah mau tahu. Ya pasti tujuan kita itu satu, kebaikan itu aja. Beda Bang. Kalau seandainya agama Islam itu tujuannya kebaikan Bang, tidak mungkin saya akan menjawab-jawabi orang-orang Islam. Karena tujuan kalian bukan kebaikan Bang, tetapi kerusakan. Tapi saya nggak sama mereka. Bang, saya kasih contoh. Mm-mm. Anda pernah dengar berita-berita yang terjadi di Timur Tengah dan di negara-negara Islam? Ya, Seperti Irak, Syria, Iran, Pakistan, Afghanistan. Pernah dengar? pernah. Apa hasilnya Bang? Ya kayak seperti yang abang lihat kan Israel Kerusakan kan? Ya betul. Kerusakan. Karena apa? Karena ya memang kayak begitu ajarannya. Loh, Bang, selama Anda menjadi orang Islam, pernah dengar ada orang Islam bawa rangsel ke Mabes Polri? Terus di sana menembakkan senjata. Terus? Pernah dengar ada orang masuk ke kantor polisi terus meledak? Ya kalau masalah itu sih ya betul. Iya. Pernah dengar orang merampok bank di kejadiannya di Sumatera Utara? Petugas kepolisian yang lagi pengamanan di situ, anggota BRIMOB di situ ditembak mati. Pernah tahu berita itu? Nah, saya tahu. Coba sekarang saya tanya Anda, apa yang memotivasi mereka melakukan kegiatan itu? Ya mungkin karena kelaparan, mungkin mau kepingin dapat uang. Bukan kelaparan Bang. Ketika para pelaku itu ditangkap, mereka melakukan itu karena mereka sedang ini versi mereka, karena mereka sedang melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau itu saya rasa banget mau. Nah, kalau 1-2 orang Bang, saya setuju dengan Anda. Kalau 1-2 orang, masalahnya ada terus. Sampai Coba saat Bang, ini, gitu. berapa banyak orang bawa bom ke gereja? Kejadian lagi dan kejadian lagi dan kejadian lagi. Saya rasa tahun-tahun ini nggak ada deh. Ya, makanya tadi Bang, kalau tontonannya Raffi Ahmad takut makan buah rambutan, ya nggak ada berita itu Bang. Ya kalau tontonannya Raffi Ahmad ya mana ada, gimana? Aduh, Jadi begini, saya itu sebenarnya pengen ngobrol dengan orang yang di bidangnya begitu. iya sudah nggak apa-apa. Jadi ya saya harap Abang karena belum di bidangnya, saya mohon maaf kita sampaikan dulu kepada tamu-tamu yang lain dulu, oke? Oke, siap Bang. Makasih banyak Bang. Oke, terima kasih sama-sama Bang Taufik. Ya, selalu. Sama-sama Bang, saya turunkan ya. Yuk, silakan. Halo teman-teman Jagurut, jumpa lagi dengan Jagurut Channel. Di dalam diskusi ini saya percaya bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk perpecahan, tetapi justru untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis. Saya mengapresiasi upaya untuk menghargai keragaman kepercayaan. Kita perlu terus berupaya untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa nyaman dan aman untuk mengungkapkan keyakinannya. Saya pikir penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia yang berjuang untuk menemukan
makna dan tujuan dalam hidup. Perbedaan dalam keyakinan tidak harus membuat kita merasa terpisah, tetapi seharusnya membuat kita lebih bersyukur atas keberagaman yang ada. Saya selalu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama dan kepercayaan. Semakin banyak kita ketahui, semakin besar kemampuan kita untuk memahami orang lain. Saya pikir sangat penting untuk memahami dasar-dasar ajaran agama, karena ini membantu kita untuk memahami perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluknya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.